Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Daan Sao, NIM 20030300035. Saya akan membahas tugas pengantar sosiologi, review buku ke-15, Sosiologi Prosesual. Bab pertama, Historitas Individu. Karena pemikiran sosial prosesual mengambil perubahan menjadi universalitas, bahkan kesinambungan historis individu membutuhkan teori. Kontinuitas ini muncul karena kontinuitas biologis berbasis memori dan terekam. Tidak semuanya budaya, banyak yang struktural atau bahkan biologis. Kontinuitas ini menyediakan masa lalu langsung ke masa kini dan dengan demikian memberikan kontinuitas bertahap sepanjang waktu. Seorang individu adalah garis keturunan dari kesinambungan seperti itu, seperti halnya entitas sosial apapun. Karena individu memiliki kesejarahan ini, masing individu merupakan salah satu kekuatan sosial utama yang menentukan dalam kehidupan sosial, jauh lebih bertahan dan berpengaruh daripada kekuatan lebih besar seperti pembagian kerja atau alat produksi. Yang bab kedua, sifat dalam berpikir prosesual. Konsep sifat manusia memiliki 4 sifat. Lokasi sifat manusia fokusnya pada emosi, tindakan, atau makna, preferensi mereka untuk bentuk daripada konten, pendekatan mereka terhadap mutabilitas. Konsep sifat manusia mungkin tampak tidak tepat dalam sosiologi prosesual, di mana dunia dipahami dalam perubahan yang terus-menerus. Namun, konsep prosesual tentang sifat manusia berakar pada kesejarahan substantif dan melibatkan berbagai cara yang digunakan untuk silsilah kepribadian yang berkembang untuk memilih antara masa depan optatif dan dengan demikian mengikat berbagai peristiwa ke dalam atau keluar dari garis keturunan mereka. Proses ini sangat lokal. Bab 3, ekologi terkait. Karya sebelum telah menunjukkan keberhasilan konsep ekologi sebagai representasi umum untuk menangkap hubungan antar aktor dalam ruang sosial. Namun, pekerjaan tersebut cenderung mengasumsikan kriteria eksternal, misalnya kesesuaian atau kesuksesan, yang eksogen bagi ekologi itu sendiri. Di sini, setelah memberikan teori umum tentang konsep ekologi, saya berpendapat bahwa berbagai ekologi saling terkait sehingga masing-masing memberikan kriteria eksternal untuk dirinya sendiri. Ini menyiratkan pentingnya aliansi lintas ekologi dan engsel yang mengikat mereka bersama dengan memberikan imbalan seringkali sangat berbeda kepada sekutu masing-masing dalam ekologinya sendiri. Bagian 2, bab 4, sosiologis liris. Meskipun ekologi menangkap struktur penyebab masa kini, ekologi tidak menangkap nuansa temporalitas itu sendiri. Lirik adalah pengertian bagian temporal di mana sekarang dimulai dengan analisis bagian temporal dalam karya Paul Lazarsfeld. Bab ini menggunakan teori sastra dan filosofis untuk membahas peran masa kini dalam proses sosial dan analisis masa kini oleh sosiologi liris. Sosiologi yang sengaja tidak cerita. Sosiologis liris dicirikan oleh gambar daripada cerita, emosi konkret daripada mimesis abstrak, dan naturalisme daripada artifisial. Ini diatur di sekitar lokasi dalam ruang dan waktu sosial. Bab 5, masalah kelebihan. Artikel ini mengusulkan cabang baru teori yang tidak didasarkan pada praduga kelangkaan yang merupakan praduga dasar dari sebagian besar teori sosial yang ada, tetapi pada praduga akses. Bab pertama membahas munculnya dominasi kelangkaan dalam teori sosial. Ia kemudian mempertimbangkan dan menolak gagasan bahwa kelebihan satu hal
hanyalah kelangkaan dari yang lain. Ini membahas mekanisme di mana kelebihan menciptakan masalah. Mencatat 3 mekanisme tersebut di tingkat individu, kelumpuhan, habituasi, dan kontekstualitas nilai. Dan 2 mekanisme lebih lanjut, gangguan dan misinhertance di tingkat sosial. Artikel ini kemudian membahas 4 jenis strategi yang kami gunakan untuk mengatasi kelebihan, 2 strategi pengurangan defensif dan reaktif, dan 2 strategi penskalan ulang adaptif dan kreatif. Bagian 3, bab 6, ide hasil. Bab ini membahas bagaimana kita mengevaluasi hasil periode waktu untuk aktor sosial, membandingkan fokus ekonomi pada evaluasi dari awal melalui pemikiran ke depan dan diskon dengan fokus sosiologis pada nilai tunggal di akhir. Berbagai bentuk hasil dibahas dalam istilah keluasan konsep. Terdapat hasil proses, hasil tren, dan hasil poin. Dalam istilah temporalitas, ada hasil yang tenggang dan tidak terikat, bergantung pada apakah titik ukur penting bergerak seiring waktu. Dari segi arah, ada hasil prospektif, sesat, retrospektif, dan pantemporal. Semuanya mungkin dan pilihan di antara mereka murni normatif. Bab 7, tatanan dan proses sosial. Bab ini memberikan analisis kemungkinan konsepsi tatanan sosial dengan fokus pada bagaimana mereka tertanam dalam waktu dan memahami temporalitas. Ini dimulai dengan konsep tatanan sederhana yang memperlakukan ketertiban hanya sebagai tidak adanya gangguan. Misalnya, para kontraktarian ini bergerak dari konsep yang tidak diproses seperti keseimbangan dengan banyak variasinya, ke konsep proses empiris seperti pembiasaan, sosialisasi, dan tradisi, dan kemudian ke konsep normatif seperti kemajuan, konservatisme, dan perwakilan. Konsep keteraturan dievaluasi dalam hal apakah mereka memiliki konten substansial, apakah konsep tersebut pada satu titik atau transtemporal, bagaimana konsep tersebut membahas modifikasi entitas sosial dalam waktu, dan bagaimana menyelesaikan hubungan antara temporalitas sosial dan individu. Bagian 4, bab 8, ketimpangan sebagai proses. Bab pertama menunjukkan bahwa konsep ketimpangan secara inheren bersifat normatif. Istilah ini sebenarnya digunakan untuk mengartikan ketidakadilan. Implikasi normatif dari 3 masalah pengukuran yang mempengaruhi ketimpangan kemudian dibahas. Linearitas, aditif, dan umum. Masalah pengukuran yang lebih umum adalah ketidakmungkinan, ketidaksetaraan, dan metrisibilitas. Mungkin keadilan secara khusus dikonseptualisasikan sebagai tidak dapat diukur. Bab ini kemudian menganalisis masalah yang diangkat untuk konsep ketimpangan oleh ontologi sosial liberalisme klasik yang berpikiran sederhana dan mulai membuat sketsa masalah yang terlibat dalam penjelasan prosesual yang lebih umum tentang ketidakadilan. Bab 9, profesionalisme empiris dan moral. Bab pertama menunjukkan bahwa mahasiswa sosiologis profesi biasanya menolak niat normatif apapun, tetapi pada kenyataannya menghidupi profesionalisme setiap hari, sebuah kontradiksi yang saya sebut alienasi pengetahuan. Ia kemudian mempertimbangkan konsep Weberian tentang ilmu sosial bebas nilai. Menemukan analisis Weber
yang bermasalah dengan analisis moral. Durkheim menemukan bahwa klaim Durkheim untuk menyelesaikan kesenjangan normatif atau empiris adalah spekulatif. Analisis fungsionalis Parsons tentang profesi terbukti berfungsi dengan sulap mendefinisikan empiris sebagai normatif pengadilan Todd. Bab ini diakhiri dengan analisis yang diilhami oleh pragmatis tentang dikotomi nilai fakta yang terus menggunakan konsep profesionalisme sebagai contoh dan mengembangkan definisi prosesual dari prosesual sebagai cara menjadi. Yang terakhir, epilog. Epilog membuat argumen panjang untuk penyatuan penelitian empiris dan normatif dalam sosiologi. Proses berlakunya proses sosial menciptakan celah bagi determinasi kausal dan tindakan moral untuk bersama-sama menentukan kehidupan sosial. Sebagai konsekuensinya, sosiologi tidak secara bersamaan bersifat empiris dan moral. Dikatakan bahwa sosiolog harus dimulai dengan simpati manusiawi, sikap yang harus mendahului meskipun tidak menutup kemungkinan komitmen politik. Ini menyeratkan bahwa sosiologi membutuhkan subdisiplin normatif dan di atas semua itu disiplin harus diinformasikan oleh simpati yang komprehensif untuk keragaman kehidupan sosial. Sekian dan terima kasih.